ini saya ditemani oleh Ibu Ririn Romo. Ibu Ririn, beliau ini adalah guru kelas 3 dari PPD STM Buangkaya. Bagaimana kabarnya Ibu Ririn? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti kita akan mengamati jalannya proses pembelajaran, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Baik, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan yang terbaik bagi muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu capai. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian siklus hidup hewan. Lalu yang kedua, siswa dapat membedakan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Saya memiliki dua tujuan pembelajaran. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau yang ingin dilakukan? Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan siswa nanti yang akan dibahas dalam proses supervisi. Ya. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana nih rangsangan pembelajaran yang diterapkan di kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran, ataupun dari metode guru Untuk metode pembelajarannya saya menggunakan PBL. Lalu saya menggunakan pendekatan diferensiasi untuk mengelompokkan siswa. Baik, jadi menggunakan metode PBL dan menggunakan pendekatan diferensiasi. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan yaitu berupa tayangan video pembelajaran tentang siklus hidup hewan, metamorfosis. Video. Nanti siswanya itu lebih tertarik dan lain-lain. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Ya. Di jam berapa? di jam pertama. Baik, jadi nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 di jam pertama. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang nanti akan terjadi di dalam kelas Ibu. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir. Nanti itu adalah percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti di kelas pada hari Selasa tanggal 8 Oktober. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
Sudah siap belajar? Sudah. Siswa kelas 3 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Kelas 3. Sudah sarapan semua ya? Semangat banget. Ada yang tidak hadir? Ada, siapa? Oh, Safia Nitri. Terus? Iya. Oh, Kaila Rusanti. Kenapa ya? Oh, Kaila Rusanti sakit. Mumu? Batuk. Terus? Kuliah tahu? Nggak tahu. Kalau Ani lagi sakit ya. Nah, sekarang kalian yang sehat dijaga kesehatannya ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai makhluk hidup manusia, makhluk hidup hewan. Nah, makhluk hidup hewan. Nah, kemarin kan sudah belajar ya, yang melahirkan, bertelur. Sekarang kita akan belajar metamorfosis. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Ya, kita lihat videonya. Kalian amati video ini ya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai daun hidup baik yang mengalami metamorfosis maupun tanpa metamorfosis. Apa itu daun hidup? Daun hidup atau siklus hidup adalah proses tahapan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dari lahir atau menikah sampai dewasa untuk perkawinan jenis. Pada proses dalam hidup hewan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Apa itu? Daun hidup hewan tanpa metamorfosis. Daun hidup hewan tanpa metamorfosis dialami oleh hewan-hewan yang sejak lahir sampai dewasa tidak mengalami perubahan hidup. Misalnya, dialami oleh kelompok mamalia, hewan yang menyusui, seperti sapi, unta, kelelawar, paus, lumba-lumba, kucing, dan lain sebagainya. Yang kedua, oleh kelompok burung, yaitu burung unta, burung merah, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Dialami pula oleh kelompok ikan, ada hiu, argoana, ikan angelfish, ikan pari, koi, dan ikan lain sebagainya. Yang keempat, oleh kelompok reptil atau hewan berbangkai, misalkan kumba, buaya, ular, kura-kura kadal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, daun hidup hewan dengan metamorfosis, yaitu hewan-hewan yang sejak lahir sampai dewasa mengalami perubahan bentuk, bagian
ini merugikan. Fase bulan ini merupakan fase merugikan dalam gaul hidup kupu-kupu karena dapat merusak tanaman. Setelah itu, ulat akan membentuk pokok. Pada fase pokok, ulat berhenti makan dan bergerak untuk persiapan ulat. Setelah perubahan bentuk terjadi secara sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepok. Fase kupu-kupu sangat menguntungkan karena membantu penyembuhan dan kupu-kupu siap bereproduksi kembali. Perhatikan daun hidup alami berikut ini. Daun hidup lalat. Lalat akan bertelur di tempat yang kotor atau terdapat air lewat. Telur lalat akan menetas menjadi ulat yang kita kenal dengan nama belatung. Belatung akan memakan bangkai hewan dan mengorengkan. Fase ulat atau belatung sangat menguntungkan karena membantu mengurangkan bangkai. Selanjutnya, belatung akan membentuk pupa. Setelah perubahan bentuk sudah sempurna, lalat akan keluar dari pupa. Fase lalat dewasa sangat merugikan karena menyebarkan penyakit. Perhatikan daun hidup lebat berikut. Daun hidup lebat. Lebat akan bertelur pada sarang yang telah dibuat. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi larva. Larva akan ditarik makan oleh lebah pekerja. Selanjutnya, larva akan membentuk larva, di mana lebah dewasa akan keluar dari rumah. Fase lebah dewasa sangat menguntungkan karena membantu proses pembentukan dan menghasilkan madu. Perhatikan daun hidup nyamuk berikut. Daun hidup nyamuk. Nyamuk akan bertelur di air. Telur nyamuk akan berada di air dan selanjutnya menetas menjadi jentik-jentik atau fase larva. Jentik-jentik nyamuk hidup di air. Selanjutnya, jentik-jentik nyamuk akan membentuk pupa. Nyamuk dewasa akan keluar dari pupa dan hidup di luar air. Fase nyamuk dewasa merugikan karena menyebarkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, serta kanker berijah. Perhatikan daun hidup kakak rumah ini. Daun hidup kakak. Kakak akan bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi bulu yang hidup di air dan bernafas sebagai insang. Pada fase pertumbuhannya, bulu akan tumbuh kaki belakang terlebih dahulu yang disebut
menjelaskan tentang metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi berapa? Dua. Metamorfosis apa? Tidak sempurna. Betul. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau misalkan metamorfosis tidak sempurna, contohnya apa? Jangkrik. Kecoa. Ondel-ondel. Oke, yang sempurna. Nyamuk. Terus ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Itu memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Ibu mau nanya, kalau misalkan tahapan metamorfosis sempurna, acukan dulu. So, apa? Ya, apa? Metamorfosis sempurna. Telur, larva, terus pupa, imago. Kalau misalkan tidak sempurna, cung, tidak sempurna. Telur, terus iya pintar. Iya, berarti memiliki berapa tahapan kita? 3. Apa saja tadi tuh? Iya, pintar. Contohnya apa? Yang tidak sempurna. Contohnya apa ya? Yang tidak sempurna. Cung. Iya. Kecoa. Oke. Nah, tadi ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Cung. Ya, Fajri. Sapi pintar. Orka. Iya, terus buaya pintar. Ayam pintar. Bebek pintar. Apa lagi? Sapi sudah. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Iya. Hewan yang Nah, kalau misalkan tidak mengalami metamorfosis berarti apa? Hewan yang tidak mengalami. Hewan yang iya, pintar. Nah, kita contohnya kupu-kupu. Itu kan dari telur. Lalu apa? Dari telur kepompong aja iya, dari telur ke ular kepompong. Tuh si ular, dari ular ke kepompong saja sudah perubahan bentuknya sudah berbeda. Terus dari kepompong muncul kupu-kupu, keluar kupu-kupu. Bukunya di Ibu membagi ini LKPD kalian untuk dikerjakan bersama kelompok kalian. Nah, tahap-tahapannya yang perlu disiapkan. Yang pertama gunting
gunting gambar ini lalu tempelkan ke kotak yang kosong sesuai urutan ya. Nih di sini daur hidup kupu-kupu. Urutannya itu nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Nomor 3 itu apa? Dan seterusnya. Ya. Setelah digunting lalu tempelkan. Ya. Dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri. Namanya juga kelompok, harus kerja sama. Harus kerja sama. Nah, sudah paham? Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Siap? Silakan dikerjakan sudah boleh berisi. Lanjut diskusinya, lanjut. Ada yang menempel dan ada yang menggunting. Yang nempelin mau siapa? Ini Gibran, boleh. Yang guntingnya Mbak Sena. Nah, ayo ditempelkan. Lihat dulu ininya. Ada yang ditempelkan, dilihat dulu. Yang satu mau yang mana dulu. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Boleh maju? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Perwakilan saja ketuanya Mbak Sena. Silakan. Maju. Nah, kelompok 2. Mau siapa kelompok 2? Hai. Ayo maju. Satu aja. Kelompok 3. Metamorfosis apa? Metamorfosis belalang. Tahapannya apa saja? Lihat. Tahapannya apa saja? Pertama, telur. Terus yang kedua, nimfa. Yang ketiga, imago. Tepuk tangan. Terus ya. Yang pertama telur, yang kedua nimfa, yang ketiganya tahap ketiga imago. Kelompok 2 itu daur hidup apa? Daur hidup kupu-kupu. Metamorfosis apa? Kalau kupu-kupu sempurna. Coba lihat tahapannya ada apa saja? Telur, terus larva. Iya, terus apa lagi? Akan berubah menjadi pupa. Lalu pupa. Ini tahap pertama, tahap kedua. 1, 2, 3. Ya, terus setelah menjadi pupa yang ini diisi ya. Pupa berisi. Yang selanjutnya keluar dari apa?
Iya, cantik. Lalu selanjutnya imago. Imago itu apa ini dapatnya? Imago kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu kelompok 3 itu siklus hidup apa aja? Siklus hidup apa? Siklus hidup ayam. Yang pertama itu siklus hidup ayam itu bermetamorfosis tidak? Tidak. Apa saja tahapannya di situ? Telur, lalu menetas. Iya, anak ayam. Ayam dewasa pintar, tepuk tangan. Nah, tadi ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan kesulitannya masing-masing ya. Tadi ada yang panjang banget. Kelompoknya kelompok 2. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Lalu ada pertanyaan juga, apa itu metamorfosis? Tadi sudah dijawab sama Giran. Nah, apa itu hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ya, nanti dijawab sendiri-sendiri ya. Oke, paham? Paham. Dikerjakan masing-masing. Boleh dikumpulkan dari yang dan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang hidup bersama alam. Nanti kalian pahami dulu ya, hidup bersama alam. Apa sih para penghuni alam itu, siapa saja? Ada anak buah cerita. Para penghuni alam itu siapa saja? Banyak ya. Ada siapa? Manusia, hewan, iya. Kalian pahami dulu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita berdoa mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca doa. Berdoa asli ya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Titi Agustina, calon guru penggerak angkatan 11 PTD SDN Dayakan, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Bersama dengan Ibu Ririn Romayanti, Ibu Ririn dan Ibu April yang dipercayai sebagai pengajar praktik pendidikan dan program. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu ya. Observasi di sini kita akan evaluasi ya Bu ya. Evaluasi perjalanan observasi yang sudah dilaksanakan. Bagaimana nih Ibu Ririn perasaannya ketika observasi kemarin? Perasaan saya sedikit grogi
Untuk alurnya itu saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu di mana tahapannya memiliki 3 komponen. Yang pertama konten, yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Di dalam konten saya menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai siklus hidup hewan, bagaimana metamorfosis terjadinya metamorfosis pada hewan. Nah, yang kedua itu proses. Nah, proses ini saya membagi beberapa kelompok ya Bu ya, sesuai dengan kemampuannya siswa. Jadi saya siswa sedang mengelompokkan siswa sedang, siswa cerdas, dan di bawah rata-rata, agar semua siswa bisa bergabung. Jadi kan ada yang siswa tidak siswa rendah, iya yang kurang, jadi bisa terbawa sama dengan siswa aktif, siswa cerdas. Nah, ya, jadi berkolaborasi. Nah, di dalam proses diskusi itu terlihat siswa yang tadinya di bawah rata-rata itu ikut serta dalam berdiskusi. Ya, dapat keterlibatan langsung. Nah, yang ketiga itu produk. Produk itu menyajikan presentasi atau hasil yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompoknya. Luar biasa sekali ya gurunya. Tadi sudah pembelajarannya berdiferensiasi, ya, yang komponennya ada konten, proses, dan produk. Dalam ini proses dan produk ini apakah ada kesulitan? Di dalam proses ada tentunya ya Bu ya, karena itu tadi yang siswa yang kurang aktif tuh, siswa di bawah rata-rata itu harus benar-benar memahami. Saya lebih penjelasannya itu lebih dominan ke anak yang masih udah di bawah rata-rata. Nah, untuk yang produknya kan kita menyajikan presentasi. Nah, ada beberapa kelompok, satu kelompok ada yang ini kamu yang maju, jadi kurang percaya diri ya. Jadi ini nggak mau, jadi saya harus pancing dulu untuk berani. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depannya itu Memperbaiki kesulitan siswa dalam belajar sehingga siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, baik itu berupa pertanyaan atau jawaban. Iya. untuk aktivitas pengembangannya Melatih siswa untuk lebih berani menyampaikan pendapatnya. siswa untuk berani Menyampaikan pendapatnya. siswa ini aktif ya, Ya. berani dan percaya diri gitu ya. Untuk tujuan yang hendak dicapai Yaitu